Seberapa percaya kalian sama keberadaan makhluk halus, macam kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, dan sejenisnya? Dulu gua nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, walaupun lingkungan gua pada suka cerita-cerita pengalaman mistis. Tapi gue selalu penasaran sama orang-orang yang ngalamin kesurupan. Dulu, gue pernah megangin temen sekelas gue yang lagi kesurupan, mulutnya ngeracau ngomong enggak jelas, dan ngaku kalau dia kunti yang tinggal di kebun belakang sekolah. Hal itu jadi bikin gue penasaran sama makhluk-makhluk gaib. Gue sedikit mempelajari tentang indikasi-indikasi keberadaan makhluk gaib itu, tapi nggak tahu kenapa. Semakin kita percaya, semakin susah kita buat ketemu sama makhluk-makhluk itu. Pohon-pohon gede di belakang sekolah gua, katanya banyak penampakan serem di sana. Menurut mitos, lokasi pohon-pohon gede atau bangunan tua yang kosong jadi tempat favoritnya Kunti, sama kayak Wewe Gombel, yang katanya rumahnya itu adalah pohon-pohon besar tua kayak pohon beringin. Makanya, kebanyakan kasus kesurupan, indikasi-indikasinya adalah tinggal di rumah yang sepi dan angker atau deket daerah yang ada pohon gedenya. Di sini gua mau cerita tentang gua dan teman-teman gua waktu jadi pemburu hantu amatir. Sampai karena suatu hal, salah satu temen gua ngalamin kejadian ngeri yang bikin kami trauma. Jadi gua sama temen-temen pernah nyoba main jailangkung di bawah pohon gede di belakang sekolah gua. Pada saat itu kami nggak nemuin penampakan atau gangguan sama sekali. Tapi beberapa hari kemudian, cewek-cewek di sekolah gua ngalamin kesurupan massal. Selamat datang di Serenata Malam. Tutup pintu dan matiin lampu. Pasang headsetnya biar syahdu. Nama gua Brian, belakangnya Purwoto. Jadi ini cerita waktu gua SMA dulu. Waktu itu gua masih kelas 2 SMA dan punya geng kecil yang biasa mojok di gudang belakang sekolah. Gua sebenarnya nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu sebenarnya. Tapi salah satu temen gua ada yang hobinya langganan majalah misteri. Majalah yang terbit tiap 2 minggu ini ngebahas hal-hal tentang dunia mistis. Temen gua yang namanya Edi ini seneng banget bawa majalah itu sambil ngobrolin isinya. Ini anak kayaknya terobsesi banget pengen bisa ngelihat hantu. Walaupun sebenarnya anaknya penakut. Dan ada satu lagi temen gua namanya Randy yang selalu nimpalin ngasih ide ke tempat-tempat angker tiap malam minggu. Awal mulanya, gue cuma ngikut-ngikut aja karena gabut dan gak punya temen lain selain mereka. Tempat pertama kami hunting adalah sebuah rumah kosong tua di daerah Parung Bogor. Saat itu, lagi rame-ramenya rumor tentang rumah angker tersebut. Banyak pengakuan orang yang katanya diganggu makhluk halus di dekat rumah ini, atau penampakan di dalam rumah, dari kesaksian tukang ojek, atau pedagang yang lewat pas tengah malam. Kami bertiga ke rumah angker tersebut jam 1 malam. Edi bawa-bawa papan Ouija buat komunikasi sama makhluk halus. Gua pikir sekalian aja nanyain nomor togel kalau berhasil komunikasi. Kami nyoba manggil-manggil penunggu rumah itu sampai jam 3 pagi, sampai akhirnya bentol-bentol digigitin nyamuk. Nggak ada kejadian atau tanda apapun dari rumah angker tersebut. Tapi setelah kegagalan itu, teman-teman gua bukannya skeptis, malah makin menjadi-jadi. Hari berikutnya waktu gua sama Randy makan gorengan di gudang belakang sekolah, Edi datang dan cerita dengan menggebu-gebu. Dia dengar rumor yang katanya sering ada penampakan di pohon jengkol belakang sekolah. Randy sama Edi bikin rencana untuk manggil penunggu pohon jengkol pakai jailangkung. Pas malam minggu berikutnya, kami main jailangkung di bawah pohon jengkol itu. Sama kayak kejadian sebelumnya, sampai pagi pun kami nggak nemuin apa-apa selain nyamuk. Hingga besoknya, pas upacara pagi di hari Senin, awalnya ada seorang anak perempuan yang tiba-tiba jatuh pingsan. Anak-anak PMR nyoba evakuasi anak perempuan itu. Saat evakuasi berlangsung, tiba-tiba ada beberapa anak perempuan lagi yang jatuh. Enggak cuma pingsan, kali ini ada yang teriak-teriak dan kejang-kejang kayak orang ayan. Barisan upacara akhirnya kacau karena teman-teman sekelasnya pada nolongin anak-anak perempuan yang pada jatuh. Waktu gua ngeliatin barisan sebelah yang lagi pada kesurupan itu, tiba-tiba teman sekelas gua juga ada yang kesurupan. Dia tiba-tiba ketawa cekikikan dan badannya goyang pelan kayak orang lagi nari. Habis itu dia merunduk sambil goyang-goyangin badannya kayak macan. Anak-anak langsung megangin badannya, tapi dia berontak sambil marah-marah. Gua akhirnya bantuin megangin tangannya karena dia berusaha nyakar anak-anak yang lagi nolongin. Nah, waktu gua megangin tangannya itu, dia melotot ke arah gua sambil ngeracau. Tiba-tiba dia ngomong kalau udah tinggal di sini lebih lama dari kami. Dan marah-marah karena ngerasa rumahnya diganggu.
Para guru akhirnya manggil beberapa ustadz buat bantuin nenangin anak-anak yang lagi kesurupan. Ada seorang ustadz yang lagi nenangin orang yang kesurupan, nanya-nanya ke makhluk yang marah itu. Yang kesurupan ngomong kalau dia penunggu pohon di belakang sekolah. Dia marah karena ada yang ganggu-ganggu rumahnya, dan minta rumahnya dibersihin sama makan ayam hitam. Ustadz langsung berdoa pelan-pelan, lalu noyor kepala yang kesurupan. Abis kejadian itu, kami bertiga duduk di pojok depan kelas, bahas kejadian kesurupan massal. Edi yakin kalau makhluk-makhluk yang ganggu itu dari pohon jengkol belakang sekolah. Tadinya dia berencana buat main jaya langkung lagi di sana, berharap langsung dapat jawaban pas ritual. Tapi gue langsung ngomelin karena dampaknya ini ke anak-anak di sekolahan. Pas jam pulang sekolah, kami bertiga masih ngobrol di meja kelas. Kayak biasanya, Edi sama Randy nyusun rencana nyari lokasi angker buat hunting. Waktu asik ngebahas itu, tiba-tiba Randy yang lagi duduk di atas meja teriak kaget. Dia ngeliat kepala tergeletak di atas meja paling pojok belakang kelas. Kami jadi kaget dan lompat. Pas mau lari keluar kelas, kami baru sadar kalau itu kepalanya si Jack yang lagi tidur. Si Jack ini anak baru pindahan sekolah pas kelas 2. Anaknya agak pendiam karena keseringan tidur di kelas. Waktu pelajaran dan olahraga pun mukanya selalu kelihatan ngantuk. Randy akhirnya nyamperin buat bangunin karena udah mau maghrib. Sore itu kami jalan pulang berempat sambil bahas-bahas kejadian pagi tadi. Waktu Randy nanya pendapat si Jack tentang kejadian itu, si Jack jawab dengan muka datar. Katanya itu biasa aja, karena di kosan tempat dia tinggal sering ngalamin kejadian aneh. Edi yang denger langsung antusias sama cerita si Jack. Di kelas kami ada anak baru waktu masuk kelas 2, namanya Jack. Nih anak rada-rada ngantukan karena sering kegap tidur di kelas. Ternyata si Jack ini tinggal di sebuah rumah gede yang kosong. Dia dapat kosan di rumah itu dengan harga murah, karena pemiliknya adalah orang tua temennya SMP dulu. Dia tinggal di situ, sekalian jagain, dan sedikit ngurusin rumah biar nggak ditumbuhin rumput-rumput liar. Edi yang penasaran, minta izin ke Jack untuk nginep di sana. Pada malam minggu berikutnya, jadilah kami bertiga ke kosan si Jack. Kami sampai rumahnya pas jam 8 malam. Dari depan gerbang, rumahnya emang udah kelihatan horor. Rumahnya 2 lantai dan lampunya remang-remang. Cat temboknya agak usang kena debu. Kusen kayu di pintu sama jendela juga kelihatan udah tua dan ada bagian yang lapuk. Jack keluar buat buka gerbang dan ngajak kami masuk ke dalam rumah. Kami berempat ngobrol di teras lantai atas. Lagi asik ngobrol, si Edi ngeluarin boneka jaya langkung dari tasnya. Si Jack langsung nyuruh masukin lagi. Katanya nggak usah pakai begituan. Kata dia, hantu juga punya privasi. Nggak usah manggil-manggil kalau nggak ngasih duit. Akhirnya kami cuma main PS2 di kamarnya. Pas tengah malam, gue tiba-tiba kebelet pengen Pepsi. Si Jack nyuruh gue ke toilet di lantai bawah. Gue yang emang gak kepikiran macem-macem, langsung turun ke lantai bawah sendirian. Waktu gue turun di tangga, bulu kuduk gue merinding. Gue mikirnya itu karena dingin malam aja. Sampai pas di lantai bawah, di ruang belakang deket dapur, suasana ruangannya gelap. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue di belakang. Gue mikirnya, nih bocah-bocah mau nakutin gue pas di toilet. Pas belok ke toilet, gue langsung diem di balik tembok buat ngagetin balik. Gue tunggu-tungguin beberapa lama, nih bocah kok nggak pada nongol. Gue mikir pasti bocah lagi pada nyusun strategi. Akhirnya gue ngintip dikit ke ruangan depan. Waktu ngelongok itu, jantung gue langsung berasa mau copot. Gue ngeliat sosok berambut panjang pakai baju putih gombrong, lagi berdiri. Tiba-tiba dalam sekejap, hilang terbang ke atas. Gue langsung lari balik ke kamar si Jack di atas, sambil mikirin yang barusan gue lihat. Sampai di kamar, gue lihat bocah-bocah lagi pada asik rebahan sambil main PS. Gue langsung interogasi mereka, berharap mereka cuma ngerjain gue. Edi yang antusias akhirnya malah balik interogasi gue. Dia malah minta anterin ke tempat sosok yang tadi gue lihat. Kami berempat sama-sama keluar kamar. Di lantai bawah, gue ceritain apa yang gue lihat waktu itu. Waktu Edi ngajakin ngecek-ngecek rumah, si Jack bilang gak usah. Akhirnya kami semua balik ke kamar buat tidur, karena udah pada ngantuk. Jam 3 lewat, gue ngendusin karena pengen ke toilet lagi. Gue bangunin si Jack sama Edi buat nganterin ke toilet bawah. Si Edi gak bangun-bangun kayak mayat, dan si Jack nyuruh gue ke toilet lantai atas aja.
ternyata ada toilet di ujung koridor kamar. Gua akhirnya ke kamar mandi sendirian. Pas gua mau balik dari toilet, Randy nyusul karena kebelet juga. Dia minta gua nungguin. Lagi nungguin Randy itu, gua denger ada suara-suara anak kecil di lantai bawah. Gua langsung nyamperin Randy pas dia keluar toilet. Nanya dia denger apa nggak suara barusan. Dia langsung ngangguk dan mukanya pucet. Kami berdua buru-buru masuk kamar dan langsung selimutan. Selang beberapa menit, pas gua nyoba tidur, gua ngerasa ada orang atau sesuatu di belakang gua. Waktu itu, gua tidur paling pojok di kasur busa di lantai. Pernah gak sih lu ngerasain, waktu tidur miring, terus ngerasa kayak ada yang ikut tidur di belakang lu? Kasurnya berasa mendem karena ditindihin sesuatu. Gua langsung keringet dingin dan gak berani buka mata. Makin lama tekanan di kasurnya berasa makin deket ke gua. Padahal malam itu lumayan dingin karena mendung seharian, tapi punggung gua berasa sedikit panas. Gua buka mata dikit buat ngeliat sikon anak-anak buat minta tolong. Nah, sialnya, gua malah ngeliat sosok berambut panjang ngelongok dari jendela. Gua mau teriak minta tolong ke Randy, tapi pas gua lihat, ternyata dia lagi tidur miring sambil nangis. Gak taunya kakinya lagi dipegang sama makhluk kayak anak kecil, tapi mukanya serem banget. Gua langsung merem lagi sambil baca-baca doa dalam hati. Sampai akhirnya kedengeran suara azan subuh. Si Jack tiba-tiba bangun. Gua sama Randy serentak ngikut bangun. Gua pikir si Jack bakalan keluar ke masjid buat sholat subuh. Taunya ngambil minum terus balik tidur lagi. Gua sama Randy yang udah kepalang takut, akhirnya rebutan tidur di tengah-tengah. Gimana kalau menurut kalian, pernah ngalamin hal yang sama? Atau kalian pernah ngeliat sosok-sosok makhluk kayak gitu? Share pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian masih penasaran pengalaman gua waktu jadi pemburu hantu amatir, nanti kita sambung ke part selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan mampir ke channel podcast horor di Spotify. Sampai jumpa di cerita berikutnya.